Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas dalam tema Stop Bully tapi beri motivasi. Nah ini gimana nih Bib? Bagaimana ya cara untuk bangkit dan menunjukkan ke orang lain bahwa korban bully bisa jauh lebih sukses? Mohon penjelasannya Bib, silakan. Ya akhir, Afwan Tukurian, Ustadz Untung Maulana. bukan saya yang ceramah Ustadz Syam. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara untuk bangkit? Menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita ini ketika dibully harus lebih sukses lagi. Bagaimana cara? Yang pertama, kita harus percaya diri. Kita yakin bahwasanya diri kita lebih hebat dari dia yang bullying kita. Cakep. Dan kita harus mempunyai rasa apa? Rasa yakni yang pertama, Allah yang maha segala-galanya. Tuhan kita adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong kita. Kalau bukan Allah yang menolong kita, siapa lagi? Jadi kita tenang aja, gak usah khawatir. Ketika kita dibullying, senyum, tabassama, gak usah khawatir. Biarkan dia membullying kita, biarkan dia menghina kita. Gak jadi masalah. Kalau kata Ustaz Maulana, ya udah terserahlah. Mau Habib kayak mau Ustaz atau mau siapapun bilang saya belum nikah-nikah gak jadi masalah. Emang udah kudratnya seperti ini ya kan. Emang belum waktunya. Gak jadi masalah, tenang aja. Bukan begitu Ustaz Maulana. Nah intinya adalah tenang, tenangkan dirinya. Belum waktunya, belum siap, masih ingat, masih ngurusin anak dan lain sebagainya. Atau Ustaz Sam dihina, atau Tukurian dihina, dicaci dan dimaki, atau saya dihina, dibully. Gak jadi masalah. Ini adalah pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah bentuk apa? Bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita, rahmat kepada kita dan lain sebagainya. Kalau bukan karena mereka yang bullying kita, kalau bukan karena mereka yang ngomongin kita, kalau bukan karena mereka yang caci maki kita nggak mungkin berada di tempat ini. Kita nggak mungkin bisa seperti ini. Nggak mungkin kita bisa bangkit dengan hebatnya, dengan dahsyatnya, dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus tenang dan yakin. Terus bagaimana kalau misalkan dibullying terus-terusan? Hindarin, jangan main sama dia, jangan deketin dia. Berusaha untuk tenang, berusaha untuk jangan sampai menghindari kontak fisik. Karena manusia ada emosionalnya, ada batas kemampuannya. Oleh karena itu berusaha untuk istighfar, minta ampunan kepada Allah. Sebagaimana Ustaz Sam tadi sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertawakal kepada Allah, tidak ada dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Berharap akan perjalanannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi nih, kalau kita dibullying, kita dihina, kita dicaci, kita dimaki dan lain sebagainya, bagaimana motivasi besar kita akan menjadi sukses? Itu adalah dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat, yang hakiki. Salat kita jangan tinggal, ibadah kita jangan tinggal. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya lebih baik daripada orang-orang yang membuli saya, atau yang menghina saya, atau yang mencaci saya, atau yang memaki saya dan lain sebagainya. Jadi lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, lebih semangat lagi untuk menunjukkan kepada mereka kita mempunyai kelebihan daripada orang-orang yang lain itu. Oleh karena itu, ayo semangatkan diri kita, jalan dengan tegap, jalan dengan gagah, bahwasanya Allah yang berkuasa, bukan makhluknya Allah. Makhluk hina, siapapun mereka hina, yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memuliakan hamba-hambanya Allah dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, yakinkan bahwasanya kita lebih baik dari siapapun, lebih baik daripada orang-orang yang bully kita. Dengan cara apa? Dengan cara bahwasanya ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang senantiasa ingat kepadamu. Jadi ittaqullah haitsuma kunta. Ingat kepada Allah dimanapun kita berada dengan beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, berarti kita harus tenang aja bahwa tenang, santai. bahkan kita harus meningkatkan keimanan. Betul. Karena Allah pasti melindungi kita dan Betul. pahala terus mengalir kepada kita. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Tapi Ustadz Syam, jika seorang yang sudah menjadi korban bully itu pasti susah banget melupakan pengalaman pahit itu. Ada trauma dalam diri. Ada trauma dalam dirinya. Lalu bagaimana cara melupakan pengalaman pahit agar bisa fokus ke masa depan dan menjadi lebih baik lagi insya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Bismillah, Habib Usman, Ustaz Tafadhal, Maulana, Ustaz. Tukurian, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar seseorang bisa melupakan pengalaman pahit? Jadi lupa itu manusiawi banget, al-ins ya, an-nasiyah.
ya melupakan. Manusiawi banget itu lupa. Kenapa sih Allah menciptakan lupa? Kadang-kadang kan kita penghafal Quran tuh kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Allah mesti menciptakan lupa? Andai nggak ada lupa pasti hafalan Quranku lancar banget. Pasti aku bisa hafal hadis banyak. Pasti aku bisa hafal rumus matematika. Pasti aku bisa hafal rumus fisika. Semua kita pasti akan menjadi orang yang cerdas. Kenapa Allah menciptakan lupa? Jadi kadangkala ada pengalaman pahit yang memang harus terlupakan. Contoh misalnya meninggal dunia, itu traumatik banget orang ketika ditinggal meninggal dunia. Tapi semakin lama orang meninggal dunia, itu semakin sembuh hati kita, semakin yakni bisa merelakan ridho. Kenapa? Karena Allah juga menciptakan lupa sebagai obat bagi manusia. Maka bersyukurlah ketika Allah membuat kita lupa dengan sesuatu. Bahkan orang tidak ada hukum bagi orang yang lupa gitu. Orang yang lupa ataupun orang yang tertidur, sholat aja kalau misalnya lupa astagfirullah, itu bisa langsung diganti. Tidak dihukumi berdosa karena dia langsung istighfar dan langsung mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya yang dia lupakan di saat dia lupa. Bahkan orang yang mohon maaf lupa ingatan, ODGJ, itu tidak ada kewajiban untuk dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim karena dia dalam keadaan akalnya terganggu. Maka subhanallah, lalu bagaimana seandainya pengalaman pahit itu masih nempel sekali dalam pikiran kita, masih ada di dalam otak kita, bagaimana caranya supaya bisa sukses ke depannya dengan pengalaman pahit yang ada? Satu, niat suksesnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu mesti semuanya karena Allah. Orang beriman kepada hari akhir mesti semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih mau sukses? Kapan orang mau sukses untuk membuktikan kepada pembuli, maka pasti akan terganggu terus-menerus dengan pikiran dia pernah dibully. Kenapa? Niatnya karena ingin balas dendam. Niatnya karena ingin membuktikan kepada seseorang, niatnya karena ingin membuktikan kepada orang tua, niatnya karena ingin membuktikan kepada orang lain. Tidak, kita orang beriman membuktikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran sukses kita itu ukuran Allah Subhanahu wa taala, bukan ukuran manusia. Karena kalau kita mengambil ukuran manusia, tidak semua orang sama standarisasi suksesnya. Bagi orang tua yang saklek dengan nilai di sekolah, mereka akan merasa sukses kalau anaknya ranking di sekolah. Tapi bagi orang tua yang tidak saklek dengan itu, ya ada orang tua juga yang saya tidak peduli nak ranking di sekolah, yang penting kau sholat berjamaah di masjid. Ada juga dia merasa anak saya sukses kalau sholat berjamaah di masjid. Jadi beda-beda standarisasi kesuksesan seseorang. Maka niat sukses karena Allah Subhanahu wa taala. Niat berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Niat bekerja belajar karena mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Maka luruskan niat, insya Allah pengalaman-pengalaman pahit ini bukan terlupakan tapi terabaikan. Masih ada dia dalam memori tapi sudah tidak menjadi prioritas yang perlu untuk kita pikirkan. Yang kedua, ketika sudah niat karena Allah, yang kedua bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan cerdas. Jangan bekerja keras, tapi bekerja cerdas dan ikhlas. Ada orang bekerja keras, tapi ternyata tidak bekerja cerdas. Ada orang bekerja cerdas, tapi tidak bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang beriman itu tujuannya karena Allah, bukan karena manusia. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan sedikit menyembuhkan. Masya Allah, berarti intinya kita harus merelakan, mengikhlaskan agar bisa terlupakan di dalam pikiran kita. Walaupun dia masih ada, tapi sudah tidak peduli lagi kita. Gitu. Tidak harus membalas dan Iya, tidak balas betul. dendam ya. Jadi baiknya ya udah kita fokus aja ke masa depan dan pasti bisa lebih sukses insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Syah penjelasannya. Tapi ya Ustadz Maulana ya, apakah benar nih? Apakah benar? Benar nggak Ustadz? Apa? Tanya dulu dong. Oh iya Apa benar, pertanyaan belum ya. apa? Apakah benar pembuli itu bisa dituntut di akhirat? Itu Bener pertanyaannya. bingits. Bener bingits. Bener banget. Izin Habib ya. Saya langsung aja. Sini Jimmy dong. Iya. Pikirkan sebelum apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai yang kita lakukan justru itu yang membahayakan buat diri kita. Mungkin kita sudah lupa atas apa yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Tapi orang lain itu yang pernah kita lukai, dia tidak mungkin bisa lupa. Apalagi ada malaikat yang catat. Ada malaikat yang catat semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Itu dicatat. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Apalagi yang berkaitan dengan manusia. Orang lain itu akan tercatat. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sekali lagi, akan diminta pertanggungjawabannya. Kita memang lupa. Tapi orang yang pernah kita sakiti, tidak usah jauh-jauh. Dijanjiin beli daster kalau ke Jogja.
Nanti kalau saya ke Jogja saya beliin kamu daster. Tiba-tiba dia pulang dia ndak bawa oleh-oleh. Orang dia mungkin lupa, tapi orang yang pernah dijanjiin dia ingat itu. Ini contoh kecil aja. Nah, apalagi kepada anak, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada saudara, engkau bully, engkau pancing-pancing ternyata itu. Dan berakibat nanti fatal dari kemudian karena kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana ia melakukannya itu, bullying itu, begitu pula siksaannya di hari kemudian. Tidak usah jauh-jauh. Binatang yang diadu, dia akan diadu juga di hari kemudian. Binatang yang digangguin, ini binatang loh yang dibully. Apalagi manusia akan diserupakan dengan atas apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Terhadap apa yang dilakukannya terhadap orang lain disusahkan juga. Jadi permudah orang di dunia, engkau akan dipermudah oleh Allah. Engkau persulit orang lain, dipelonco orang. Kesana dulu, kesana dulu, kesana dulu. Itu nanti dari kemudian dipersulit juga dia. Jadi jangan macam-macam. Karena dunia ini tempat menanam, nanti kita panen di akhirat. Apalagi perjalanan kita masih panjang. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Ada 7 perjalanan kita sebelum masuk ke surga. Mulai dari mati, prosesnya matinya, susah matinya. Kenapa? Karena dia harus dapat maaf dulu. Bisa jadi susah sakaratnya. Jadi tidak usah jauh-jauh, baru sakarat aja sudah susah. Apalagi di kuburan tersiksa di kuburan. Makanya sebelum dimakamkan, mungkin ada yang pernah merasa dilukai. Tidak usah jauh-jauh. Rasulullah SAW sendiri yang mulia sebelum wafat bertanya kepada sahabatnya, siapa yang pernah saya sakiti, lukai, ambil apa-apanya. Tidak ada yang angkat tangan, sampai ada seorang angkat tangan karena katanya pernah dicambuk oleh Rasulullah. Kapan kau dicambuk sama Rasulullah? Waktu peperangan Nabi mengangkat cemetinya untuk cepat kudanya, tiba-tiba dia yang kena. Dan itu pun panjang ceritanya. Nanti kesempatan berikutnya kita bahas ya. Masya Allah, berarti kita harus Karena tahu. sudah nol. Kita harus tahu bumi ini tempat menanam dan manennya di akhirat. Iya, betul. Jadi berbuatlah yang baik-baik di bumi agar di akhirat nanti engkau bahagia. Oh mantap. Apa? Jadi jangan perbuatan buruk. Iya makanya. Masa orang nanam pisang dapat jambu, ya dapat pisang juga sih. Iya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Iya. Baiklah, jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagramnya hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Hati orang tua terguncang begitu tahu bahwa anaknya aku menjadi korban bullying di sekolahnya. Dan anak aku gak pernah cerita apapun itu. Aku tahu pas kelakuan anak aku berubah drastis. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak kita mengalami bully dan bahkan sampai psikologisnya terganggu. Dan bahkan sampai sekarang anak aku menjadi introvert. Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Kurian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana ketika anak kita dibullying atau ketika kita tahu anak kita ini dibullying? Yang pertama adalah tenangkan anak kita. Dekatkan anak kita dan tanya sama anak kita, kamu bagaimana di sekolahnya? Inilah perlu interaksi antara orang tua dan anak. Limadza yatakhlaqul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak dan bagaimana orang tua berakhlak terhadap anaknya dan bagaimana perhatian orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu setiap hari tanya, kamu di sekolah ngapain aja? Apa yang terjadi di sekolahan? Nanti kalau misalkan kita berinteraksi sama anak kita, insya Allah kita mengetahui apa yang terjadi di sekolahnya. Kalau misalkan dia dipukul atau dia dicaci atau dia dimaki, dia akan cerita anak ini. Maka oleh karena itu orang tua di sini adalah peranan terpenting. Yang pertama ditanyakan kenapa? Ketika kita tahu anak kita ini misalkan dipukul, maka bilang sama anak kita, kenapa sebabnya dipukul? Kalau misalkan kamu dipukul, kalau dipukul duluan, maka boleh untuk membalasnya. Karena apa? Gak boleh seseorang memukul seseorang. Mesti ada percaya diri terhadap anak tersebut. Karena apa? Karena orang yang memukul gak boleh. Ini hal yang tidak baik. Oleh karena itu ajarin anak ini biar mempunyai keberanian. Gak boleh dia pukul. Kalau misalkan kamu gak bisa melawan dia, kasih tahu sama anak tersebut. Tanyakan sama dia, kenapa kamu pukul saya? Kasih tahu gurunya, kasih tahu orang yang lebih dewasa, kasih tahu orang yang ada sekitarnya, dia pukul saya, dia sakitin saya. Kenapa? Ini harus diceritakan agar anak tersebut terjadi sebuah komunikasi yang baik.
Jangan anak tersebut dipukul, akhirnya dia dikucilkan, dia jadi penakut, akhirnya introvert, dia mempunyai rasa yang mempunyai takut yang tinggi, trauma dan lain sebagainya. Ini membahayakan anak tersebut. Kasih tahu anak tersebut bahwasanya boleh kamu membela dirimu. Karena wajib untuk membela dirinya. Ketika anak itu diajarkan untuk membela dirinya, maka dikatakan bahwasanya dia menjaga diri dan tubuhnya. Ketika anak tersebut misalkan dia gak mampu untuk membela dirinya, dia mempunyai rasa takut, maka kasih tahu sama anak tersebut. Maka penjelasannya seperti ini. Wahai anakku, atau misalkan anak saya, misalkan Sajid, Syatir, kalau misalkan seandainya kamu dihina, kamu dicaci, kamu dimaki, kamu disakitin oleh orang lain, kalau kamu gak bisa membalasnya, maka kasih tahu sama guru, kasih tahu sama orang tuanya. Nah, orang tua ini akan menegur daripada gurunya, ditanyakan kenapa anaknya bisa seperti ini. Dan juga boleh untuk menanyakan kepada orang tua anak tersebut, bagaimana terjadinya seperti ini. Oleh karena itu, orang tua yang bijaksana adalah melihat dari dua sisi. Jangan melihat satu sisi. Kalau dia melihat satu sisi, dia otomatis akan membela anaknya. Tapi kalau lihat dua sisi, dia akan mengetahui. Bisa jadi anaknya salah, bisa jadi anaknya melakukannya. Dan yang kedua, kalau misalkan seandainya anak kita sudah dibully, terus mempunyai rasa introvert yang luar biasa, ajak anak tersebut untuk bermain. Ajak anak tersebut untuk membalikan percaya dirinya. Ajak anak tersebut di brainwash pikirannya, akalnya, bahwasanya yang kemarin itu adalah perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan lagi kalau dia yang melakukannya atau dia yang membulinya. Kalau misalkan dia yang dibulinya, bahwasanya kalau misalkan hal itu terjadi terhadap anaknya, berharap ya Allah, doakan agar anak tersebut menjadi anak yang baik, anak yang bisa diselamatkan, dan juga kasih tahu sama anak itu bagaimana caranya. Wahai anakku, atau misalkan disebutin namanya misalkan Sajid, Syatir, kalau misalkan kamu dihina, kamu dicaci, kamu dimaki, kamu tenang. Allah akan menolong kamu. Allah akan menjaga kamu, Allah akan melindungi kamu. Dan kamu tenang, kamu jangan balas dia. Tapi kalau sudah ada kontak fisik, maka kamu kasih tahu sama guru kamu. Atau kasih tahu sama orang yang lebih besar. Atau kamu kasih tahu sama orang tuamu. Kasih tahu sama ayahnya atau ibunya atau bapaknya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar bisa ini diselesaikan. Oleh karena itu terakhir, kita berharap ya Allah, jagalah anak-anak kita, jagalah keluarga kita. Jangan sampai ada pembulian seperti ini. Karena bisa membahayakan satu, mental anak tersebut dan mental daripada kehidupan yang terjadi pada dirinya. Jangan sampai pindah sekolah gara-gara itu. Putus sekolah. Iya. Hilang cita-citanya, kasihan. Kesian. Ya kalau ada yang bully Sajid, langsung diantar sama Habib. Mana yang pukul? Balas nak. Enggak gitu. Enggak gitu. Habib enggak lah. begitu, langsung dilaporin ya. Kita lapor ke gurunya. Laporin. Kasih tahu untuk sekolah, lapor ke maksudnya. gurunya. kasih tahu sama gurunya. Kasih tahu lebih baik, jadi biar aman ya Bib ya. Oke Bib, tapi Habib lelah nggak Bib? Habib lelah nggak Bib? Lelah sih enggak, cuman agak lelah sedikit. Agak lelah sedikit. Tapi ada yang lebih lelah dari kita Bib. Apa itu? Itu adalah korban para bullying. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana ya cara menghentikan korban para bullying ini? Karena apa? Karena dia udah capek tiap hari dibully, Bib. Ada. Sama teman-temannya. Ada, Gimana Bib caranya Bib? tapi stop dulu. Stop dulu. Acara Berarti- ini karena ada yang mau lewat. Oh ada yang mau lewat. Tapi Berarti balik setelah lagi ini. jangan kemana-mana. Tetap di Tetap Islam di- itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Subhan